Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan. Tak heran jika Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional. Terbukti pada tahun 2022, produksi beras di Sulsel menjadi yang paling tinggi di Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terus membangun infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel, khususnya di daerah-daerah yang memiliki lintas harian rata-rata tinggi. Hal ini untuk menumbuhkan kegiatan perekonomian yang ada di daerah. Lantas apa saja inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Sulsel dan bagaimana dampaknya untuk masyarakat? Inilah Untuk Indonesia dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di Indonesia. Keberhasilan pemerintah provinsi dalam menjaga stok beras tak lepas dari penerapan program inovasi Mandiri Benih di Sulsel sejak tahun 2021. Dengan program Mandiri Benih, benih unggul bermutu di tingkat petani dapat tersedia secara mandiri dan berkelanjutan, serta dapat mendorong terjadinya peningkatan penggunaan benih unggul bermutu di tingkat petani yang akan berdampak pada peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan. Terbukti pada tahap 1 dan 2 tahun 2022, produksi beras Sulsel tertinggi nasional dengan stok 2,08 juta ton, serta mensuplai provinsi lain di Indonesia dan penyedia stok 25% Bulog. Berhasilnya program Mandiri Benih di tahun 2022, Sulsel mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan surplus produksi beras. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan saya akan berbincang langsung bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Mari ikuti perbincangan saya. Halo Pak Sudirman, apa Mbak kabar? Seva, gimana? Kapan Iya. datangnya? Baru aja nih Pak datangnya. Oh. Saya sebenarnya sangat senang sekali bisa berkunjung Iya. ke Provinsi Sulawesi Selatan, Pak. Kita juga surprise ini kedatangan Mbak Seva hari Wah, ini. terima kasih Pak. Nah Pak, saya ini sebenarnya pengen tahu lebih banyak soal Sulawesi Selatan, khususnya di bidang inovasi dan juga bagaimana pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pembangunan begitu Ya. Pak di daerah ini. Sudah lama ya tinggal ke Sulsel ya? Ya begitulah Pak. Pasti banyak hal yang berubah Mbak sekarang. Betul sekali. Banyak capaian-capaian yang kita tentu akan share kepada teman-teman semuanya juga. Baik. Baik. Saya semakin penasaran Pak. Langsung saja ya Pak. Ayo langsung kita berangkat menuju melihat pusat pembelian dulu. Oke. Ya. Ya, sekarang kita berada di tempat lab biologinya untuk bagaimana menguji daya tumbuh daripada setiap benih yang kita sudah uji lab. Contohnya ini, Mbak. Ini Oke. ada Mbaknya lagi ngerjain. Pertama ada media tempat tanamnya. Nanti benih yang sudah diambil jumlahnya misalnya 100, asumsinya 100% artinya 100 biji. Itu nanti digulung di dalam media ini dan dibiarkan untuk sampai 14 hari ya, Bu. Nah, ini contohnya digulung begini. Nanti kalau sudah tumbuh seperti ini kayak kumis gitu kan. Nah, ini nanti mulai tumbuh dan kemudian dilihat berapa banyak yang tumbuh dan berapa yang tidak tumbuh gitu. Misalnya kalau 84 yang tumbuh bagus sempurna dan bagus pertumbuhannya dan 16 yang tidak tumbuh, berarti daya tumbuhnya 84% yang bisa dikasih kategori di dalam sertifikasinya. Iya, Ya. Pak, kita kembali ke program Mandiri Benih ini, Ah. Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang mendasari Bapak untuk membuat program ini, Pak? Kita itu membuat program Berdiri Benih karena kita ini tahu bahwa 50% keberhasilan dalam pertanian adalah benih. Adalah faktor yang paling menentukan. Kenapa? Bagaimanapun pupuknya, irigasinya, tanahnya, dan sebagainya, kesuburannya. Kalau kemudian benihnya yang ditanam tidak bagus, maka yang ditunggu hasil jual itu tidak optimal. Dengan adanya ini kayak semacam turunan satu yang disebar pokok, kemudian turunan dua adalah yang disebar. Apa yang terjadi bahwa memang ini benih dibuat supaya masyarakat memiliki
benih yang unggul, yang andalan. Itu andalan kita singkat dari Andi Sudirman Sulaiman. Average-nya itu kalau dikali 100.000 ton berarti dia 250.000 ton. Kalau dikali dengan rataan 10 ribuan atau berapa ribu harga gabah 5 ribu aja, itu sudah 1 triliun. Artinya apa yang terjadi bahwa dengan modal sedikit menambah investasi kecil 30 miliar bisa menghasilkan potensi 1 Dan triliun. langsung dirasakan dampaknya bagi Masyarakat, peningkatan masyarakat, pendapat masyarakat. Sejauh ini Pak, dari pemerintah Provinsi Sulsel sudah berapa banyak benih yang disalurkan kepada petani melalui program ini Pak? Kita melakukan pembenihan ini sejak 2021, karena 2022, 2023. 2021 masih penangkaran, 2022 itu sudah disebar. Sekitar 2.600 hektar, 100.000 hektar. Sehingga kita total tahun ini juga adalah sudah 200.000 hektar. Itu kena untuk petani kalau 100.000 hektar sekitar rataan 200.000 kakak. Karena rata-rata satu kakak di sini adalah average-nya, rataannya itu adalah setengah hektar per kepala keluarga. Dan artinya, itu turut mendorong produksi beras di Sulsel ya Pak? Ya, mendorong produksi besar beras karena peningkatannya dia lebih tahan hama, kemudian lebih kokoh, lebih kuat, lebih padat, bulir-bulirnya itu lebih berisi, kemudian dia lebih tahan hama, tidak perlu terlalu banyak pupuknya, kemudian tidak ada yang pecahannya, bisa diminimalisir dengan proses. Dan paling penting bahwa terjadi peningkatan produksi yang kemarin dicek 5,5 ton menjadi 8,8 ton. Dari BPS yang cek ubinan yang ada di Maros kemarin sebagai sampel saja. Sehingga masyarakat itu dengan perlakuan sama, biaya yang lebih kecil, dapat tonasenya sekitar 20-30% meningkat. Inilah yang paling penting. Yang berikutnya paling penting juga, benih yang didapat, yang terapung itu, yang ketika direndam, tidak boleh ditanam itu yang kecil sekali. Tidak layak itu kecil sekali, 1-2% something. Selain padi, apakah ada yang lainnya begitu Pak yang juga masuk dalam program Mandiri ini? Kita memang ada 3 target sebenarnya. Pajale, padi, jagung, lele. Bukan Mbak. Kedelai. Ya. Kedelai ya Pak, ya, bukan lele. Padinya kita sudah alhamdulillah ada hasil. Dan sudah mendapatkan penghargaan Wirakarya dari Bapak Presiden. Dan juga sudah dipatenkan sebagai paten hak cipta dan metodologi pembenihan yang kita dikasih Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan. Itu respon dari pemerintah pusat ya untuk inovasi daerah yang kemudian mendapatkan penghargaan. Dan kami tidak pernah berpikir bahwa ini mendapatkan, tetapi setelah lihat bahwa metodologi ini cukup, kita adalah produksi tertinggi tahun lalu, overstocknya 2,68 juta ton. Itu tertinggi Indonesia. Tertinggi nasional. Dan 25% stok bulog adalah semuanya dari Sulsel. Dan peningkatan produksi menurut BPS 250.000 ton tahun 2022 adalah kenaikan tertinggi dalam 1 tahun yang pernah terjadi peningkatannya. Dampak dari program Mandiri Benih ini ya Pak? Ya. Maka dari itu kalau kita mandiri dan berdaulat jagung, berdaulat padi, tinggal satu. Bagaimana kita lebih bahagia lah. Oke. Pak, selain memberikan benih begitu bagi masyarakat, ada nggak pendampingan juga bagi para petani ini? Ya, kita ada namanya penyuluh pertanian yang melaksanakan sekolah lapang misalnya. Sekolah lapang itu adalah sekolah khusus petani-petani masyarakat di bawah rumah-rumah, di bawah kolong-kolong rumah. Langsung terjun ke masyarakatnya ya, Pak? Mereka di situ diajari tentang bagaimana tentang pembenihan yang benar. Ketika kita sudah dapat benih unggul tapi kita tidak dapat perlakukan bagaimana, kan berat juga. Bagaimana cara memilihnya, bagaimana tahapan untuk seleksi benihnya dulu. Apalagi adaptasi dengan benih yang baru yang memiliki karakteristik yang lebih baik. Sehingga penggunaan pupuknya tidak akan jauh lebih banyak, lebih efisien. Iya Pak, kita sudah ngobrol banyak soal inovasi di sektor pertanian begitu. Saya juga penasaran dengan sektor pembangunan infrastruktur, apalagi yang menjadi ikon Sulawesi Selatan. Apa itu Mbak dengar tentang ikon Sulawesi Selatan? Kalau yang saya tahu Masjid 99 Kubah. Oh ya, nanti kita kalau kita langsung kunjungi ke sana aja, Mbak. Oke. Mari Pak, langsung ya diajak ke sana. Oke. Pak, kita sudah sampai di Masjid 99 Kubah. Ya, inilah Masjid 99 Kubah. Ini masuk salah satu program pembangunan infrastruktur di Sulsel nggak Pak? Iya, ini salah satu yang kita tuntaskan. Karena kenapa bangunan ini pernah sempat 3 tahun mangkrak. Sehingga di zaman saya bilang anggaran pemerintah sudah masuk, maka
saya harus menuntaskan supaya bisa fungsional dan bisa menyempurnakan apa yang masih kurang. Paling penting bahwa bisa dipakai masyarakat lah. Kalau untuk Masjid 99 Kubah ini anggarannya seperti apa, Pak? Ini anggarannya sekitar sudah hampir kurang lebih 100 miliaran, Mbak. Kita gelontorkan dana termasuk wilayah area yang dibangun di sekitarnya. Dan ini dulunya kubahnya masih sekitar berapa yang tengah aja. Tapi belum pelatarannya, kemudian belum bisa difungsikan, saprasnya dan sebagainya. Akhirnya kita sekarang sudah bangun dan beberapa 16 kubah besar termasuk menara dan gerbang besarnya. Dan beberapa area lain yang bisa difasilitasi untuk tempat masyarakat, termasuk untuk lebaran di sini dilaksanakan. Dan paling penting, setelah kita bangun ini, alhamdulillah sudah banyak pengunjung. Bisa terlihat beberapa orang pengunjung datang, bahkan ada wisatawan dari asing datang berkunjung tempat ini karena tempat ini sudah dapat difungsikan. Oke, dan menjadi ikon dari Sulawesi Selatan, Pak, ya. Itu bonusnya. Bonusnya. Nah, Pak Gub, visi dari Sulawesi Selatan sendiri adalah mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan juga aksesibel. Sebenarnya fokus pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan itu apa saja sih, Pak? Ada banyak. Jadi infrastruktur itu termasuk bagaimana pembangunan sistem sektor pariwisata, jalan, jembatan, dan menghubungkan antara satu dengan lain. Terutama termasuk bagaimana kemudian kita itu harus membuat pelayanan publik dengan cara memudahkan aksesibilitas. Termasuk diantaranya membangun area-area yang LHR tinggi. Jadi ada jalan-jalan sini termasuk LHR tinggi itu lintas harian rata-rata yang banyak dipakai oleh masyarakat dan penting dan termasuk rusak berat. Itu dulu yang kita selesaikan. Kami selesaikanlah beberapa sektor seperti misalnya Jarus, Kabere, Toraja, Endrekang yang bisa mempersingkat jalan yang sekitar 30 kilo yang kalau mutar. Dan membangun jalan itu akan lebih fungsional. Dan itu banyak ternyata yang lewati orang Toraja Utara, Tanah Toraja. Ada juga kayak misalnya akses kita bangun kayak misalnya PKE, Takalala itu rusak berat sudah lama tidak dikerja pembangunan konstruksi sehingga kita bangun secara bertahap saat ini karena termasuk LR tinggi juga. Termasuk daerah bagaimana Pindang Rapang kita bangun bertahap nggak apa-apa. Yang penting kita adalah bagaimana membangun area-area LHR tinggi. Untuk apa? Percepatan pemulihan ekonomi. Karena barang dan jasa nanti akan lebih cepat dan lebih murah. Oke, yang jelas itu dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar begitu, Pak, ya. Lalu berapa nih, Pak, APBD yang digelontorkan oleh Pemprov Sulsel untuk membangun ruas jalan dan juga akses dari satu daerah ke daerah lain? Perlu dipahami bahwa sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya itu anggaran kita itu hanya biasanya 40 miliar hanya untuk infrastruktur jalan, konstruksi perbaiki. Yang selebihnya adalah hanya rehab. Kalau di zaman ketika saya mulai kemudian menyelidiki dan kemudian bagaimana melaksanakan fokus-fokus program, maka kami bisa mengangkat sampai 1,7 triliun anggaran. Dan yang dipakai fokus untuk infrastruktur provinsi itu sekitar 750 miliar adalah jalannya dan irigasinya. Alhamdulillah kita berhasil dalam satu tahapan itu menyelesaikan beberapa ruas yang betul-betul strategis dan termasuk juga irigasi ada embung karena kita selesaikan, sudah fungsional. Ya, belum sempurna, masih ada beberapa belum sampai tapi paling tidak bodi utamanya sudah. Jembatan ada Pacongkang sekarang sudah tahap pengecoran juga itu nilainya 75 miliar. Jadi ada juga jalan-jalan yang sekarang Takalala Sibaning Lawo itu adalah bypass menghubungkan antara Sopeng dengan Baru untuk mendekatkan wisata Leja ke Baru. Dan ini bukan cuma jalan, juga wisata Lejanya kita bangun sekitar 38 miliar sekarang. Yang dulunya pernah terkenal waktu kecil, permandian air panas, sekarang kami rehab kembali 38 miliar. Dan kemudian ada wisata Rambang-Rambang. Sekarang alhamdulillah sudah ditetapkan Global Geopark UNESCO sebagai salah satu situs dan kita bangun di dalamnya juga dengan mengelontorkan dana sekitar 8 miliar untuk beberapa cottage penginapan dan sebagainya. Sejauh ini bagaimana daerah-daerah yang mendapat jatah pembangunan jalan di sekitar daerah? Ya, alhamdulillah mereka sangat respon dan semuanya akhirnya ada yang kemudian sangat menunggu dengan cara bahkan mereka sudah mulai sangat agresif untuk kapan ini dibangun di tempat kami. Karena kenapa? Pembangunan kita beberapa wilayah dan merata untuk beberapa wilayah di kabupaten kota. Kenapa masyarakat animonya tinggi untuk mau dibangun wilayahnya? Karena di mana-mana kita lakukan pembangunan dan karena ada pembagian pembangunan di mana-mana maka pasti orang akan bertanya kapan kami gilirannya, seperti itu. Ada harapan begitu ya, betul. Pak, dari kalau tidak dibangun sekalian tidak akan ada harapan pengharapan masyarakat.
Targetnya Pak untuk penyelesaian yang mungkin sudah ada 50% yang jadi, ada yang mungkin baru dibangun fondasinya. Kira-kira target penyelesaiannya nih seperti apa, Pak? Di tahun ini kita targetkan intinya di atas 72-an sampai 73 mantap, kondisi mantap. Padahal kami berangkat dari sebelum kami menjadi dalam periode ini itu sekitar 58%. Sekarang sudah naik menjadi sekitar 71 sekian-sekian. Dan kemungkinan besar kita akan berada pada antara range 72-73 atau bahkan kita capai 75 nantinya dengan menyelesaikan semua yang masih ada. Kenapa memang bertahap, Mbak? Karena kemampuan anggaran dan panjang jalan di Sulawesi Selatan itu panjang banget. 2.000 km skop kewenangan provinsi. Dan di sekitar sini juga, Mbak, ada tempat kawasan khas Lego-Lego. Ini kawasan zona khas Lego-Lego ini adalah tempat untuk bersantai masyarakat yang bebas untuk publik datang, parkir gratis, kemudian dia bisa gelar tikar, duduk bersama keluarga, silakan. Saya penasaran dengan tempat yang ada di sekitar masjid ini. Langsung saja kita ke sana, Pak. Ayo, sambil bisa melanjutkan obrolan kita. Tak hanya disumbangkan dari sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur saja. Giat ekspor komoditas utama, pengembangan sektor UMKM, serta menarik minat investor asing maupun lokal untuk berinvestasi, turut berkontribusi menumbuhkan kegiatan ekonomi di Sulsel. Hasilnya, berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan pada triwulan 1 tahun 2023 tumbuh positif sebesar 5,29%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%. Pak, kita sekarang sudah sampai di mana nih, Pak? Ini nama tempatnya apa? Ini namanya tempat Lego-Lego. Jadi Lego-Lego ada taman, kemudian ada masjidnya, ada juga taman andalan di sebelah. Jadi ada taman andalannya juga di sebelah, sekitar 4 hektar, khusus untuk taman horti. Jadi percontohan horti itu dibawa ke sana dan semua orang bisa melihat contoh-contoh yang ada di Sulawesi Selatan ini, endemiknya apa, di tanaman hortikultura. Jadi ini juga tempat, ini sengaja kita bentuk dan zona ini sudah menjadi zona khas, halal, aman, dan sehat, higienis lah. Sehingga masyarakat ini menjadi taman yang bebas, di mana mereka bisa datang sini gelar tikar, bawa saja keluarganya, ada duit, nggak ada duit, nggak ada urusan karena di sini parkirnya bebas. Silakan untuk semuanya jadi taman keluarga lah. Saja, oke. Pak Gub, tadi kan kita sudah berbicara tentang sektor pertanian, lalu juga infrastruktur di Sulawesi Selatan. Nah, data statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan pertama tahun 2023 itu 5,29%. Tinggi di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,03%. Sektor mana saja nih Pak yang memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di Sulsel ini? Kita itu pasti pertama menyasar masalah terkait neraca perdagangan yang muarah pada ekspor impor. Disitulah nanti neraca perdagangan. Kita kemarin baru saja melepas 1,43 triliun ekspor. Itu pelaku usaha kita itu mulai dari pertanian yang UMKM, CVC dan sebagainya, dan bahkan peningkatan UMKM itu yang mengekspor barang itu sangat meningkat pesat. Bahkan dalam satu kontainer kadang adalah UMKM semua. Yang ada sekarang terjadi pertumbuhan besar pesat di Sulawesi Selatan adalah kita memiliki sekarang UMKM sekitar terdaftar dari 900 menjadi 1,5 juta UMKM dalam tempo 2 tahun terakhir, dalam 3 tahun terakhir. Apa yang dilakukan adalah kita memiliki insentif untuk kemasan, insentif untuk sertifikasi, BPOM-nya dan sebagainya. Dan juga memberikan intervensi kepada pengusaha-pengusaha kecil. Di sini ada memang sasaran program-program proyek pemerintah padat karya untuk menyasar pengusaha-pengusaha kecil di desa-desa, di perkotaan dan sebagainya. Yang berikutnya investasi, Mbak. Jadi kita ini investasinya di Sulawesi Selatan pernah menjadi runner up di Indonesia di tahun 2021 kemarin. Dan di 2022 kita mencapai target melampaui daripada target RPJMD di tahunannya. Apa yang terlakukan bahwa kita memasukkan orang-orang ke sini dengan bagaimana sangat very welcome kepada para investor. Investornya ini lokal apa asing, Pak? Ada lokal dan ada asing. Bahkan sekarang akan ada investor yang akan masuk di Bantaeng yang pernah launching Pak Presiden. Kami di provinsi membuat selama 2 tahun
studinya. Feasibility studinya itu dilakukan di pemerintah provinsi selama 2 tahun kami lakukan sejak 2021, 2022 dan 2023 penyerahan kepada Bantaeng, dan sudah ada peminatnya untuk investasi 135 triliun investasi di Bantaeng sana. Kami juga melakukan investasi untuk beberapa proyek-proyek strategis di wilayah ini, dan sudah ada peminatan di Takalar. Saat ini lagi penjajakan untuk perizinan. Setelah perizinan nanti keluar, akan ada investor masuk yang puluhan sampai ratusan triliun untuk pembuatan mobil listrik. Dan itu produksi mobil listriknya di Takalar, Pak? Takalar rencananya. Mudah-mudahan nanti kita juga sekarang menyasar, karena baru saja kami ambil Bandara Vale, Bandara Sorako itu menjadi bandara provinsi sekarang. Selama 54 tahun dikuasai. Ya, Pak, ya? 54 tahun Mbak dikuasai. Sekarang sudah kami ambil alih dalam waktu setahun. Rencana kami punya nanti baterai di wilayah timur, Loyot Timur. Kami memiliki listrik di Jeneponto sebagai karena sekarang sudah ada PLTB-nya kan? PLTB. Tenaga Bayu, dan nanti pabrik mobilnya di tengah. Jadi baterainya di utara, di selatan listriknya, dan di tengah adalah pabrik mobilnya, pabrik alat-alat mesinnya. Berarti jadi terpadu. Bisa saya katakan bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi itu semuanya merata di seluruh daerah di Sulsel. Itu yang kita ya, lakukan Pak, ya? untuk tidak ada ketimpangan begitu, Pak, ya? Ya, dan kami juga mensubsidi Mbak untuk memperlancar jalur penerbangan. Kita mensubsidi penerbangan sampai 30 miliar. Termasuk Susi Air kita sudah kontrak untuk 1 tahun untuk terbang mulai dari Kendari, Bone, Selayar, Masamba, Sorako, dan kemudian Luhut Timur, dan kemudian Toraja, Balikpapan kita buka udah penerbangan. Baik, berarti cukup banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, lalu juga dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai penutup perbincangan kita. Bagaimana Pak Sudirman menggambarkan Sulawesi Selatan dengan 2 kata? Saya mau kasih 2 kata itu, Sulsel itu andalan Indonesia. Sulsel andalan Indonesia. Sulsel andalan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sudirman Sulaiman sudah mengajak saya berkeliling melihat langsung pembangunan infrastruktur di Sulsel, juga inovasi di sektor pertanian. Sukses selalu buat terima kasih banyak Mbak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Pak Sudirman. Very welcome. Anytime bisa kita kemudian jalan-jalan lagi. Baik. Kami berharap dengan kedatangan Mbak dan semua teman-teman bisa kemudian kami meningkatkan kunjungan wisata Nusantara dan juga internasional di Sulawesi Selatan ini. Karena Sulawesi Selatan itu andalan untuk Indonesia. Sulsel andalan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sudirman atas sukses waktunya. Selalu teman-teman Metro TV dan seluruh hadirin sekalian. Untuk pembangunan Sulawesi Selatan sangat maju ya. Bagus juga, makin ini banyak variasi daripada tahun-tahun sebelumnya yang kita lihat. Menurut saya sih udah lumayan maju ya, apalagi katanya tempat yang saya tuju ini merupakan ikon dari Sulawesi Selatan. Ini untuk pembangunan di Sulawesi Selatan ini lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi, biar semua warga Sulawesi Selatan ini bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Sejumlah terobosan telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Berbagai sektor terus digiatkan, diantaranya sektor pertanian, pembenahan infrastruktur, serta menarik minat para investor untuk menanamkan modal. Hal ini dilakukan untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah andalan untuk Indonesia. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.